detikjati.com juga ada. Kita mau sapa dulu teman kita Mira yang ada di Detik Jatim untuk ngobrolin soal ini. Selamat sore Mbak Mira. Mbak Mira, Sore Edo, Sugeng selamat sore Edo dan Sontak. Eiza. Waduh, Sugeng Sontak. Eiza, aku kan dari Jakarta, jadi aku nggak ngerti kamu ngomong apa actually. Tinggal doang dia mah di Jawa Timur. Oh. Anaknya mah Apa? nongkrongnya di Kemang dia. Oh iya. Gak apa-apa, aku juga cuma bisa segitu aja. Nanti kalau Mbak Mira Apalagi bisa tuh kayaknya- jawab lagi, aku lebih deg-degan, gak bisa lagi. Itu halus banget lagi di sini. Apa? Mungkin aku bisanya pun yang Surabaya ya. Jadi kalau yang halus malah aku malah nggak ngerti. Oh iya. Gak apa, biar Kok bisa di Jogja sih tadi ya, jadi halus banget pasti. Ya namanya juga masih baru. Nanti minggu depan juga dulu. Masih ada norak-noraknya. Masih ada karena baru-baru norak-noraknya, bener. Terasa ya. Mbak Mira, sound horeg nih Mbak Mira bikin kita nggak tahu ya, kayaknya ini bukan pertama kalinya juga pemberitaan soal sound horeg yang Bikin resah. meresahkan gitu. Apalagi sekarang jadinya bisa dikatakan ya menelan korban juga gitu. Gimana Mbak, apa yang terjadi sebetulnya selain dari mungkin Detiker sudah sempat nonton videonya walaupun memang sepotong gitu ya, tapi mungkin ada cerita lagi di balik itu gitu. Oke, nah memang benar sekali. Jadi ini ada satu video viral yang sudah tersebar luas ya di media sosial. Mungkin teman-teman juga bisa lihat. Satu-satunya di Instagram Detik.com dan di Detik Jatim juga ada. Jadi itu kayak sebuah, kalau kita lihat kita bahas potongan videonya dulu ya. Jadi kan ada truk, di belakangnya ada sound horeg. Seperti pada umumnya kan kalau sound horeg kan sering diangkut dengan kendaraan besar gitu ya. Ya benar juga sih kata Edo, tadi kita inget-inget adegan Final Destination kedua ya. Bener, Kimberly aduh. itu kejatuhan Tuh. kayu-kayu gede. Nah ini kejatuhan sound horeg. Jadi kalau kita lihat si mobil itu kan mau melaju, terus dia sempat kayak kehalang pohon itu karena tingginya speaker yang ada di belakangnya itu kan. Terus ternyata speakernya ini kemudian nggak terhalang oleh pohon, kemudian jatuh ke depan dan menimpa penonton yang kebetulan ada di depannya. Yeah. Sebenarnya dalam video yang utuh kita bisa lihat ada penonton anak kecil itu yang kemudian berlari, tapi memang ada 2 orang yang tidak sempat berlari. Ini ada seorang perempuan berusia 17 tahun dengan anak laki-laki berusia 9 tahun yang kemudian jadi korban. Itu kalau kronologisnya. Nah, dari video viral itu kemudian reporter kami di Bondowoso ngecek kejadian tersebut dan benar. Jadi itu adalah acara imtihan. Imtihan itu seperti lulus-lulusan tapi khusus untuk teman-teman di pondok pesantren. Nah, Acara apa Mbak? jadi Sorry. di pondok pesantren. Oh, Imtihan baik. istilahnya imtihan. Aha. Imtihan, aku udah belajar tadi. Benar, intihan jelas Betul, kok betul, Mbak betul, Mira. betul. Imtihan. Nah, Belum pernah jadi dengar soalnya. iya kan memang karena memang itu istilah yang sangat akrab di kalangan teman-teman pesantren gitu ya. Jadi nah terus dan si sound itu dihadirkan untuk bagian dari acara lulus-lulusan itu. Nah, kalau dari keterangan polisi setempat bahwa sebenarnya untuk kehadiran sound horeg ini tidak ada izinnya saat itu, Oh, gitu. makanya dan hanya jadi kayak cuman jadi penghias gitu loh. Karena seperti balik lagi tadi kata Edo benar bilang kalau itu tuh udah jadi bagian dari budaya kita kan, kemudian dia hadir gitu awalnya jadi tidak ada izin. Jadi sebenarnya polisi setempat tidak terlalu mengetahui kalau ada kehadiran sound horeg itu. Sorry bentar, ini videonya boleh nggak dihilangkan lagi? Karena cukup membuat trauma ya kita ngelihatnya berkali-kali. Dan juga ini ya mengganggu konsentrasi bener, gitu kasihan ya. juga ngelihat mbaknya tuh dia lagi ngelihat handphone sebenarnya. Betul, Terus betul. tiba-tiba ada. Makanya jadi nggak bisa menghindar kan. Bener. Sebenarnya masih pada proses pembawaan si sound systemnya ini tuh udah dipakein tali dan segala macem ya biar dia nggak goyang-goyang. betul, Cuma betul. masalahnya nggak kelihatan tuh ada pohon ternyata yang nyangkut dan akhirnya jatuh. Walaupun sebenarnya juga cukup disangsikan juga sih dari tingkat keamanan menyatukan sound system itu, speaker-speaker bisa itu juga, karena itu kan bisa itu sebetulnya disangsikan. hanya dililit aja Kak. Iya, Jadi iya. memang kayaknya force dari pohon juga nggak sebesar itu, ya kegeser aja sih Harusnya pakai gitu. tali tambang ya sekalian. Harusnya digigit. dijahit Kak kayaknya gitu. Tempel, damai permanen ya harusnya ya. Terus Kata- gimana kondisi korban saat Iya. ini Kamira? Nah, dari 2 korban itu memang keduanya kemudian mengalami luka ringan aja nih dari keterangan, tapi salah satunya sempat mendapat 7 jahitan di kepala karena seperti yang Yang bisa dilihat perempuan ya, itu? menimpa langsung. Iya. Identitasnya kan kami pastikan lagi ya, kalau nggak salah Oke. iya deh, dari yang perempuan itu kemudian harus
dijahit 7, pokoknya 7 jahitan. Salah satu korban mendapat luka di kepala dan mendapat 7 jahitan, kata Kapolsek Jembersari, Ibtu Sumanto. Iya, Ini tidak iya. diketahui Tapi pasti nggak ada sih geger salah satu otak korban ya? yang mana. Enggak Hopefully sih no. untungnya. Jadi Oke. kalau dari keterangan Kuat yang juga ya terakhir itu Simba. dapat 7 jahitan, tapi 7 jahitan sakte, Dok. Iya Gitu sih. ya, panjang sih. Bener sih. Iya kan masih Jahitannya. bius lokal juga deh kayaknya. Heeh. Oke. Oke, sebetulnya juga jadinya ingin tahu siapa yang akan bertanggung Tanggung jawab jawab, bener. gitu ya dari kejadian ini, karena memang clearly itu bukan salah korban yang terlalu dekat misalnya dengan mobil atau dengan si sound horeg ini, dan memang juga bukan salahnya juga tidak berada dalam keadaan yang siap gitu, karena memang siapa yang siap juga gitu dengan kejadian Tidak seperti ada itu waktu ya. yang tepat untuk berita buruk. Gitu. Iya sih. Nah, kalau dari keterangan teman-teman reporter di lapangan itu pihak-pihak yang terkait sudah dipanggil, baik dari tindak pondok pesantren, korban, terus dari pengelola sound horeg, juga dari aparat desa setempat gitu untuk bermusyawarah. Jadi sejauh ini sih kayaknya tidak akan ada tuntutan sih ke kepolisian terkait kasus itu, tapi memang pihak-pihak kemudian dipertemukan itu dijembatani oleh pihak kepolisian, kemudian akan menyerukan damai sepertinya. Kalau dari update terakhir sih gitu. Oke. Karena Bang Sound Horeg di Jawa Timur ini kan beberapa kali kasus ya. Mungkin kalau Edu sama Eza pernah dengar, sebelumnya kita ada battle Sound Horeg yang sempat ramai Iya. juga tuh di Bahkan media sampai sosial yang ada yang di laut juga ya. Ya itu, tapi akhirnya dibantah oleh pihak berwajib setempat yang mengatakan itu bukan di laut tapi di pantai. Ya Pantai tetap kan ekosistemnya dekatnya juga laut ya. di Sabar ya, sabar. Banyak Baik, harus baik. sabar kalau lagi banyak berita itu. Iya. Cuman terus itu juga kan sebenarnya menimbulkan kekhawatiran terkait desibel suara yang dihasilkan. Kan kalau sound horeg bisa sampai 135 desibel ya. Sementara kan kita umumnya itu biasanya di bawah 70 desibel kan yang dianjurkan gitu, karena kalau di atas 85 desibel lebih dari 8 jam itu berpotensi merusak pendengaran. Makanya itu ditakutkan oleh salah satu lembaga di internasional begitu terkait ekosistem lautnya itu seperti apa, kemudian mendengarkan suara yang sangat tinggi dalam waktu rentang jam yang lumayan lama gitu sih. Jadi sebenarnya memang kembali lagi kan sound horeg memang mungkin budaya, bagian dari budaya Jawa Timur, tapi harus bijaksana lah dalam penggunaannya supaya tidak ada korban-korban serupa. Betul, atau mungkin juga diberikan regulasi yang jelas gitu ya, seperti betul. ya penggunaannya di mana saja misalnya gitu ya, dan juga ada aturan-aturan lainnya biar hal kayak gini juga nggak terjadi. Iya, karena terumbu karang aja kan ditoel kesenangan aja dia stres, apalagi dia denger itu. Ih nggak usah terumbu karang, gua aja ditowel sama orang asing kayak ih sape lu. Noel. Iya, karena aku juga sempat lihat juga tuh ada ya satu NGO lah ya yang juga berkomentar mengenai sound horeg yang ada di laut gitu ya. Katanya ikan-ikannya bisa stres katanya, menurut gua sih nggak cuman ikan ya. Sampai ke manusia juga stres sih kayaknya. Dolphin kak, kasihan loh itu kupingnya. Tapi kan genuinely asking, Kamira pernah nggak menghadiri sound horeg ini dan kemudian bagaimana dampaknya ke Kamira ketika memang seseru itu kah, atau gimana dampaknya sendiri ke Kamira langsung kalau udah pernah? To be honest ya, aku malah belum pernah ya. Oh belum, menghadiri sound horeg baik. itu. Karena memang kalau aku memang pribadi tidak suka suara bising, dan aku kan baru punya bayi nih. Jadi bayiku juga aku hindari dari speaker-speaker kayak gitu kan, karena pendengaran anak kecil itu kan sangat sensitif ya. Makanya sebenarnya kalau ada sound horeg di satu kampung itu yang kasihan sebenarnya mungkin bayi-bayi di situ ya, karena pendengarannya kan masih sangat sensitif kan. Terus dengan suara yang desibelnya cukup besar itu kemudian pasti akan memicu kekhawatiran terutama pada orang tuanya. Betul, termasuk juga sempat ada video viral tuh yang ibu-ibu dengan keluarganya megangin jendela. Karena jendelanya itu bergetar gitu, takut pecah gitu. Iya, waktu itu. Tapi aku lupa juga to be exact di daerah mana juga gitu ya. Kita di usia sekarang, kita kalau ke festival juga harus pakai earplug, Kak. Banget, Kak. Biar nggak terlalu pusing ya, Kak. Iya. Biar nggak tidak ramah lagi. Usianya harus dijaga. Kan? Iya, betul. Bener. Karena komentar-komentar warga juga, Detikers yang ada di Instagramnya Detikcom pun pada akhirnya juga banyak yang kayak
skeptis gitu terhadap sound horeg sendiri, terlepas daripada sound horeg ini adalah sudah menjadi tradisi ataupun budaya. Tapi jadinya orang masih jadi pada skeptis soal bagaimana manfaatnya speaker yang banyak ditumpuk ini, lalu seperti apa selama ini masyarakat mendapatkan manfaatnya. Jadinya kayak ya tendensinya negatif semua pada akhirnya gitu. Betul. Baik.